Halo sahabat guru milenial, ketemu lagi dengan saya Osman Freddy Oktavrizal. Wow, kali ini kita mau bahas apa nih Bapak Ibu ya? Tapi dari tampilan layarnya udah kelihatan tuh tentang quizzes. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, guru-guru hebat yang ada di Indonesia, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya tentang gimana sih membuat berbagai mode soal dalam quizzes di dalam satu latihan atau ulangan begitu ya Bapak Ibu ya. Karena selama ini mungkin kita punya persepsi untuk soal di quizzes ya kalau soalnya ada 20 berarti cukup hanya dan objektif saja 20-nya begitu ya. Atau kalau kita pengen buat isian semuanya isian. Tapi ternyata untuk soal di quizzes nih Bapak Ibu, kita bisa membuat berbagai mode soal dalam sekali jalan nih gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya dalam sekali jalan artinya dalam satu latihan atau ulangan itu punya berbagai mode soal yang beraneka ragam. Dan ini tentunya akan keren sekali karena anak-anak kita pasti akan senang. Jadi nggak boring dan nggak merasa jenuh Bapak Ibu karena modenya tentunya akan menarik perhatian mereka. Nah, sekarang teman-teman semuanya siapkan dulu akun quizesnya sudah terbuka seperti ini. Lalu kita klik buat. Nah, di sini teman-teman akan pilih quiz AI. Ada 4 di sini terlihat. Ada buat dari awal, hasilkan dari teks, unggah dokumen, dan ubah link jadi quiz. Yang kita pilih adalah buat dari awal. Teman-teman setelah muncul tampilan seperti ini, nah yuk teman-teman kita hitung dulu ya berbagai mode soal dalam quizzes itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 18, ada 19. Wow, keren banget teman-teman ya. Tapi memang untuk video interaktifnya itu memang baru new release. Ya, jadi kalau selama ini sebulan lalu teman-teman dengar ada 18, tapi hari ini tiba-tiba ada 19. Wow, teman-teman jangan heran, bisa jadi besok udah menjadi 21. Ya, jadi kita harus bahagia karena quizzes selalu menyajikan hal-hal yang up to date. Yuk kita mulai dulu ya. Dari soal yang pertama, kita mau pilih pilihan ganda dulu, oke? Nah, kita pilih di sini pilihan ganda. Teman-teman silakan ketikkan pertanyaannya. Misalnya ya untuk nomor 1 saya mau berikan pertanyaannya. Ini soalnya boleh random aja Bapak Ibu. Jadi nggak melulu tuh tentang hanya misalnya satu jenis pelajaran ya. Jadi kita anggap tuh berbagai jenis ya. Oke. Yang pertama saya mau kasih soal tentang siapakah presiden gitu Bapak Ibu ya. Pertama Republik Indonesia gitu kan. Bapak Ibu boleh tuliskan opsi jawabannya, misalnya Insinyur Soekarno. Yang kedua Soeharto. Yang ketiga SBY contohnya ya. Yang keempat itu Joko Widodo. Jokowi atau Pak Jokowi ada Joko Widodo. Oke. Nah, di sini kunci jawabannya apa nih teman-teman? Kita pilihnya adalah Insinyur Soekarno. Oke. Nah, teman-teman langsung kita kita klik simpan soal dulu. Ya. Kita kan fokus sekarang ini tentang soalnya dulu ya, tentang bentuk soalnya. Lalu kita mulai nih bentuk soal yang kedua. Kita pilih di sini tambahkan soal. Kita pilih lagi isian singkat. Nah, di isian singkat, teman-teman silakan nih buat soal yang jawabannya itu sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi jangan buat jawab pertanyaan yang jawabannya bisa ambigu gitu. Nanti ini akan membuat siswa jadi bingung kan. Kita pilih misalnya apakah nama planet setelah bumi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman coba ya tahu kan kalau kita hitung dari Merkurius, Venus, Bumi dan Mars ya. Jadi jawabannya ada 4 huruf. Ini kita simpan. Lalu teman-teman kita lanjut soal yang ketiga. Nah, kita mau mana nih? Analisis dulu ya. Oke. Untuk analisis teman-teman boleh lihat nih mode soalnya seperti ini. Jadi ada disajikan nih sebuah kolom yang di dalamnya kita tuh diminta untuk membuat soal, tapi dia kasih pilihan. Soalnya itu boleh dari AI, boleh tambahkan teks, media sosial manual, dan unggah PDF.
Maksudnya yang pertama ini apa? Kita cukup tuliskan kata kunci atau sebuah kalimat untuk kita mintakan si Quizizz menyajikan materinya. Atau teman-teman punya file di Word atau mungkin dari Google yang teman-teman bisa copy paste ke sini. Atau teman-teman sudah punya materi soalnya. Materi ya, belum soal ya, cuma materi saja yang udah dijadikan PDF. Ya, saya akan pilih yang ini dulu ya. Bukan dulu, tapi ini saya coba saja. Dan teman-teman boleh coba yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, saya misalnya mau tambahkan tentang RA Kartini ya, Raden Ajeng Kartini ya kan. Dia tuliskan di situ, ada perintahnya, tambahkan deskripsi untuk bagian Anda, buatlah sedetail mungkin. Oke, kisah kehidupan Raden Ajeng Kartini mulai dari lahir sampai dia meninggal dunia gitu kan. Nah, teman-teman kita pilih ini kelasnya mau kelas berapa? Kelas 6. Paragrafnya kita mau minta 4 paragraf. Pengetahuannya kita minta itu pengetahuan jenis apa nih? Pendidikan kali ya, teman-teman ya. Atau pendidikan moral boleh teman-teman sedangkan dipilih di sini ya. Oke, lalu kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, lalu kita klik lanjutkan. Nah, jadi sekarang si AI sedang menuliskan atau menjadikan teman-teman materi tentang Raden Ajeng Kartini ya. Nah, katanya di sini 5 pertanyaan. Kita pilih cuma 3 pertanyaan saja. Pilih hingga 3 topik yang Anda ingin sertakan. Jadi, setelah nanti dia membuat yang namanya materi, dia akan sajikan juga teman-teman soal nih ya. Kita tengok dulu apa yang mau dibahas. Nanti pendidikan Kartini Belanda, perjuangan, atau karya-karya Kartini Belanda sastra. Boleh ya, ini kita klik. Jadi teman-teman boleh pilih secara random aja atau sesuai kebutuhan ya. Nah, coba lihat gimana. Nah, ternyata sudah nih teman-teman. Jadi sudah ada langsung ya materinya. Walaupun memang singkat sekali ya teman-teman ya. Kartini lahir di Jepara, perjuangan Kartini utama dalam perjuangan hak pendidikan bagi wanita ya. Oke, jadi kalau teman-teman rasanya kurang puas, teman-teman boleh tambahkan lagi. Nah, pertanyaannya, kebetulan yang masih muncul tuh masih dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ya, kita kan butuhnya tadi dalam bahasa Indonesia. Kalau gitu kita buang saja ini teman-teman, supaya nanti anak murid bisa kerjakan ya. Lalu kita tambahkan secara manual saja. 3 pertanyaan kan kita mulai dari pilihan ganda, isi singkat, esai, atau hasilkan nilai AI. Kita pilihnya boleh nih teman-teman isian singkat. Kita pilih misalnya pertanyaannya Kartini lahir di mana gitu kan. Kita klik ini isian singkat. Kartini lahir di mana? Gitu ya. Kita tulis di mana ini teman-teman? Jepara. Sudah ya. Lalu kita simpan soalnya. Nah, nomor 2 kita pilih lagi nih isian singkatnya sudah ya. Esai. Nah, oke. Kita tulis lagi cerita nilai moral gitu ya. Nilai moral apa yang kamu dapat dari kisah hidup Raden Ajeng R.A. Kartini gitu kan. Tentu dia nggak ada jawabannya, tapi dia akan menuliskan pendapatnya. Nah teman-teman, berarti anak-anak tuh bisa menulis sampai ketikan 1000 karakter. Tapi kalau teman-teman rasa mereka akan susah menulis di ketikan, boleh teman-teman mereka nulis di kertas dulu, nanti difotokan. Jadi ini tunjukkan karyamu itu kita aktifkan supaya nanti mereka boleh memfoto jawaban yang di kertas mereka. Kita klik simpan. Nah ini udah 2 soal, jadi dalam satu materi ini udah 2 soal. Kalau teman-teman mau lanjutkan lagi yang ketiga boleh pilihan ganda. Seperti itu ya. Kita sekarang simpan soal dulu. Oke, berarti teman-teman soalnya sudah ada 4 karena tadi ini yang pertama, yang kedua, sementara di sini ada 2 soal kan gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi ya. Tambahkan soal, kita masuk ke jawaban gambar. Video interaktif saya nggak buat dulu ya. Kita buat jawaban gambar dulu. Nah, untuk jawaban gambar di sini diminta supaya kita teman-teman tuh menanyakan sesuatu yang anak murid nanti responnya menggambar. Misalnya seperti ini. Gambarlah jaring-jaring kubus gitu ya. Nah, teman-teman maunya di kanvas kosong atau digambar, jadi saya pilih kanvas kosong aja supaya lebih rapi nanti. Oke, jadi kita coba seperti ini. Misalnya nanti anak-anaknya kita akan tunjukkan cara menjawabnya seperti ini teman-teman. Jadi mereka pilih ya warnanya udah. Lalu nanti mereka mulai nih jaring kubus seperti apa. Jadi gini kan. Ini contoh ya. Nanti kan mereka sudah mulai.
Seperti itu ya. Jadi nanti mereka akan jawab seperti ini teman-teman ya. Ini kurang lagi satu lagi nih. Nah, jadi kita akan menilai sesuai dengan kebenaran datanya ya. Oke, kita klik simpan. Seperti itu. Lanjut kita ke tambah soal lagi, kita pilihnya jawabannya esai. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu banget ya. Katanya sudah dicontohkan tentang esai, dan saya nggak perlu lagi teruskan. Kita lanjutkan lagi ke mana lagi yang sebelum tadi teman-teman. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, kita tambahkan soal lagi. Kita masuk ke jawaban video. Nah, jawaban video di sini kita berikan sebuah pertanyaan. Nanti mereka menjawabnya harus pakai video. Misalnya nyanyikan, nggak usah nyanyikan ya, tapi peragakan puisi gitu ya. Pembacaan puisi pahlawan tak dikenal. Ya, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Lalu kita minta tuh puisinya berapa lama ya? 2 menit kah? Gitu ya kan. Oke, kita klik simpan. Nah, lalu kita buat lagi ya. Tambahkan soal lagi untuk jawaban yang audio. Nah, ini nggak pakai wajah, itu cukup suara saja. Teman-teman tuliskan nyanyikan lagu Bintang Kecil. Oke. Nanti mereka akan bernyanyi, direkam, nanti akan masuk sini waktunya 2 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Supaya nanti bisa cepat masuk juga ya, kan takutnya kalau kepanjangan jadi berat. Oke, kita masuk ke survei. Nah, survei ini biasanya ini kan hanya untuk jawabannya ya tidak gitu teman-teman ya. Misalnya kita tanyakan lagi siapakah ya, atau apakah kamu sudah makan, contohnya gitu ya kan. Jawabannya, atau jangan deh, kita gini kan ya. Oke. Bagaimana perasaan kamu pagi ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu boleh tulis senang. Oke. Gini. Misalnya gini ya. Semangat namun lapar. Gitu ya kan. Bahagia namun bahagia saja gitu, atau senang saja gitu ya. Ini sedih misalnya ya teman-teman ya, atau tidak mood gitu kan boleh. Nah, jawabannya boleh Bapak Ibu mereka pilih satu saja ya. Oke, ini nggak pakai poin nih karena survei ya. Kita klik simpan. Nah, lalu teman-teman semuanya kita pilih lagi di sini, tambahkan soal lagi. Kita masuk ke awan kata. Nih, awan kata ini biasanya memang tidak ini ya teman-teman ya. Tidak ada poin ya, sama seperti yang tadi ya, survei tadi ya. Misalnya kamu kan contohnya pertanyaan tentang awan kata itu kita minta misalnya seperti kayak survei tadi ya, tapi jadi berupa kayak ice breaking gitu teman-teman. Berapakah berat badan kamu gitu. Ya, oke, pakai angka aja ya. Lalu kita pilih lagi nih teman-teman. Kita masuk lagi ke menjodohkan. Nah, di bagian menjodohkan nih teman-teman boleh pilihkan jodohkan berikut. Nah, di sini ada ketik perintah tanggapan di sini. Jadi kalau menjodohkan, jodohkan gambar dan teks berikut. Nah, teman-teman tuh boleh pilih ya. Jadi di sini misalnya kan nanti ini teman-teman boleh lihat ya. Ini bisa bentuk gambar, ini tidak ada, ini berupa tulisan. Jadi kita boleh cari gambar. Misalnya di sini kita pilih gambarnya, saya mau cari misalnya teman-teman Joko Widodo. Jokowi ya, kita mau pilih nama presiden. Ini kan presidennya ya Indonesia ya. Kita pilih ini Indonesia ya. Jodohkanlah gambar presiden. Kita pilih gambar presiden dan negaranya. Oke, ini kita bikin Indonesia ya. Nomor 2 kita pilih misalnya Malaysia gitu ya. Kalau Malaysia itu apa namanya teman-teman? Bukan presiden ya teman-teman ya.
pemerintah. Oh, kita ubah deh misalnya presiden dari negara mana? Presiden dari Amerika gitu ya. Cari. Nah, ini oke. USA. Kita pilih itu yang presiden ya, nama-nama presiden, misalnya presiden dari Arab. Apakah Arab dari presiden, teman-teman? Presiden Arab Saudi gitu. Apakah Arab pakai presiden, teman-teman? Adakah dia ini? Ketiga aja ya. Ini sudah lama ya, terbaru ya mungkin. Kalau saya lah, nanti mohon maklum ya teman-teman ya, gak hafal lagi nih. Ya atau ini ya Arafat ya, kalau saya nggak salah ya. Kita buat ini sebagai contoh aja deh. Nah, ini Arab Saudi. 3 saja dulu ya. Takut salah nih. Nah, ini kita hapus. Oke, nanti jawabnya nanti anak-anak tinggal tarik-tarik gitu. Oke. Lalu kita masuk lagi ke susun ulang. Nah, susun ulang itu mungkin teman-teman merasa kok ini mirip yang tadi. Nah, ini bedanya adalah susun ulang ini ya. Apa misalnya proses mencuci gitu ya. Berikut ini. Nah, di sini masukkan kain dalam mesin cuci. Oke, masukkan air ke dalam mesin cuci. Kemudian masukkan rinso, apa sih namanya? Deterjen ya? Ke dalam mesin cuci. Terus giling atau putar mesin cuci, bilas. Gitu ya teman-teman, udah 5 ya. Nah, udah, nanti mereka tinggal urutkan. Oke. Kita klik simpan lagi. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Ke shred dan lepas. Shred dan lepas yang kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi misalnya gini. One day, contoh ya. Ini jawabannya apa sih kalau kan jawabnya harusnya go ya teman-teman ya. I go. Kemana nih dia? Oke, salah. Kita bikin jawaban benar. I go to school with my sister. Kita buat lagi. We always apa ya? We always go to school. We always go at gitu ya teman-teman ya, 6:45 AM gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Our school gitu ya kan teman-teman, is not gitu ya. Kita mau bikin is not ya, is not far from. Nah, kita mau bikin apa nih? Our, contohnya ya, our home. Oke, dah. Ya, ini udah benar jawabannya ada 4. Sekarang kita tambahkan opsi yang salah. Opsi yang salahnya kita pilih misalnya goes. Tambah lagi misalnya day. Gak apa-apa. Tambah lagi misalnya as. Dah. Seperti itu. Lalu kita klik simpan soal. Nah, kita masuk ke berikutnya lagi teman-teman. Ke drop down. Tadi saya udah lepas ya. Hampir sama nih. Coba kita ulang lagi.
Drop down tadi apa saya salah ketik ya teman-teman ya? Saya lepas. Hampir sama ya. Jadi hampir sama, saya nggak usah lagi buat ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke nih penanda. Nah, di sini teman-teman kita carikan dulu sebuah gambar. Misalnya kita masuk gambar jantung. Jantung. Nah, kita masuk di sini. Kita cari, kita mau bikin tentang ini ya teman-teman. Bilik kanan, bilik kiri gitu kan. Kita tunjukkan bagian yang disebut dengan serambi kanan. Dah, nanti teman-temannya itu boleh berupa titik, di pun ya kita titik atau persegi panjang boleh ya. Jadi nanti mereka boleh bikin seperti ini gitu ya kan teman-teman ya. Nah, ini yang benarnya kita boleh tentukan dulu. Misalnya ini angka benar ya. Nah, nanti mereka akan harus jawab. Jadi kita memang bikin kunci jawabannya ya teman-temannya, jangan sampai salah ya. Kita klik ini misalnya saja, oke. Kita klik simpan soal. Oh, oke. Berarti serambi kanan dan kiri ya. Dan kiri. Nah, ini tanah serambi kanan. Kita buat lagi. Ini serambi kirinya. Oke. Oke. Dah. Dia harus 2 ya teman-teman, gak boleh 1. Minimal 2 hotspotnya. Kita masuk lagi ke penanda. Tadi sudah ya, gambar berlabel. Nah, ini tambahkan gambarnya. Kita mau bikin labelnya itu pakai apa nih? Saya mau bikin pohon dulu ya. Oke. Saya mau buatnya ini di sini. Kita mau minta tunjukkan sama kita. Oh, yang ada akar-akarnya deh kalau bisa ya. Oh, boleh deh ini aja. Ya kan? Nah, kita minta ketikkan sini misalnya itu batang. Oke. Nah, batangnya kita tarik nih teman-teman sini. Kita bikin daun. Oke, kita bikin daun. Seperti itu ya. Mau apa lagi nih? Ranting contohnya. Iya, nih. Oke, sudah. Oh, please enter a question. Oh, buat tunjukkan bagian pohon gitu ya. Lupa tadi soalnya teman-teman ya. Udah kan? Lalu kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir ya kalau nggak salah, mengkategorikan ini ya. Mengkategorikan ini teman-teman tahu ini keren banget ya. Jadi anak-anak tuh dikasih ketik nama kategorinya di sini. Kategori apa? Kita mau bikin apa teman-teman? Misalnya buah. Kita bikin buah dulu. Apel, boleh tulisan ya teman-teman, atau gambar. Boleh tulisan, boleh gambar. Saya minta gambar aja deh gitu ya. Apel. Nih, ini deh. Biar lebih jelas nih. Ya. Kemudian itu harusnya tadi nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai tulisan ya. Gambar aja. Kita masuk ke jeruk ya teman-teman. Kita pilih yang dari sini aja ya. Jeruk. Ini dia. Kita klik jeruknya. Ayo cepat. Oke. Dah. Kita masuk ke sayur. Teman-teman mau sayurnya apa nih? Saya sayur buncis. Kok buncis ya? Ya, oke. Selada. Misalnya selada ya. Selada. Oke. Oke. 2 aja dulu cukup ya teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu ini. Ini nggak usah ya kita buat ya teman-teman ya. Ini nggak usah, nggak perlu. Sekarang kita simpan. Jadi ini kategorikan jenis
buah dan sayur. Sayur berikut ini gitu ya. Oke, simpan. Nah, sudah selesai. Lalu apa yang kita lakukan teman-teman? Kita tinggal klik simpan soal. Ya, ini judulnya dibuat dulu ya. Jadi ini misalnya kuis akhir minggu gitu contohnya. Pengetahuannya kita bikin ini apa ya? Pendidikan. Untuk kelas 6 Bahasa Indonesia, kita klik simpan, terlihat oleh publik ya. Kita klik simpan. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Nanti kita menyerahkan soalnya ke siswa gimana? Tinggal diklik ini mulai sekarang. Kita lihat nih, kita klik dulu bentar-bentar. Nah, kita pilih yang model klasik yang mereka itu menyesuaikan kecepatannya sendiri. Teman-teman bisa atur apakah pertanyaannya itu bisa diaktifkan, apakah tidak ya. Artinya nanti akan ada bonus-bonus nilai. Kemudian ya, oh bukan. Ini saya ulangi lagi. Pertanyaan penebusan ini maksudnya di akhir ya. Nanti kalau salah bisa diubah di akhir. Bonus performa itu kalau seandainya ada soal yang benar itu dikasih bonus berapa segala macam. Nah, untuk pengaturan lain teman-teman klik di sini. Jadi apakah nanti jawabannya itu selama aktivitas itu ditunjukkan? Kalau nggak usah. Ini tampilkan kunci jawabannya apakah perlu? Nggak usah ya. Soalnya diacak iya. Oke. Lewati pertanyaan dan dijawab di akhir boleh gitu ya dan sebagainya. Musiknya apakah ikut apa enggak? Kalau sudah oke, klik ini langsung mulai teman-teman. Lalu teman-teman langsung share link ini. Link ini sebentar. Kita lihat dulu. Iya. Nanti langsung linknya kita share ke siswa kita. Nih ya. Atau kalau teman-teman di sekolahnya menggunakan laptop sekolah, ketik saja mereka diminta untuk di Google-nya dibuka enter code ya, quizzes. Nanti mereka minta kode, sebutkan saja kode ini. Langsung bisa mulai. Ya, seperti itu ya. Ingat untuk memulainya minimal 1 siswa udah masuk, klik mulai udah bisa jalan. Yang terlambat masih bisa masuk kalau modelnya seperti ini. Oke, sekian teman-teman. Kita membuat soal-soalnya, ini pasti seru banget. Silahkan mencoba. Salam sukses, salam bahagia. Bye.